Gue coba samperin deh. Oh my god, sumpah lama banget sih. Nggak diangkat-angkat. Sumpah ya, kalau misalnya gue tahu lantai berapa, nomor berapa, gue nggak perlu pakai basa-basi kali, gue langsung naik. Ada apa lagi Mel di telepon? Ya halo Mel. Halo Malek. Loh, ternyata Mel lagi teleponan sama Om Alek. Rasanya hampa hidup tanpa pangeran. Biasanya setiap pagi, dia selalu datang buat jemput gue. Dan ngeluarin semua jurus gombalan lebaynya. Tapi sekarang semuanya berubah. Ayo sayang, kamu makan semuanya. Terus kamu gimana kalau makan semuanya? Ya aku gampang, ntar di kontrakannya Pak Regar, aku tinggal bikin aja mie instan. Lagian kan aku nggak terlalu lapar juga. Kalau kamu nggak mau makan berdua sama aku, ya udah aku juga nggak usah makan. Ih kok gitu sih, ntar kalau kamu sakit gara-gara telat makan gimana? Makan nggak sekarang nih? Ya udah ayo makan bareng-bareng. Ya. Tapi kamu juga makan ya? Iya. Janji? Janji. Ya udah. Wih. Aku kangen sama kamu, Batu Bata. Semua tingkah kamu yang selalu bisa bikin aku ketawa. Aku harap ingatan kamu cepat pulih ya. Dan kamu bisa ingat semua kenangan kita berdua. Karena aku gak sanggup jauh dari kamu kayak gini. Put, Iya, kamu udah hubungin pangeran? Pangeran udah mulai ingat kamu? aku udah coba untuk selalu hubungin pangeran, Pak. Tapi HP-nya gak pernah aktif. Mungkin nomor pangeran yang itu emang udah gak bisa dihubungin lagi. Tapi kalau Pipi yakin ya, ini pasti ada hubungannya sama Pak Alek. Udah kamu tenang aja. Pipi yang Gak urus. usah, Pak. Gak apa-apa kok. Semua bantuan Bapak buat aku untuk bujuk Om Alex supaya aku bisa nemenin pangeran di rumah sakit, itu udah lebih dari cukup. Sekarang biarin aku berjuang sendirian ya, Pak. Untuk mempertahankan cinta sejati aku dari siapapun yang coba buat misahin kita. Oke. Kenapa Putri bilang dari siapapun yang mau memisahkan dia dan pangeran ya? Apa mungkin ada orang lain lagi selain Alek yang berniat mau menghancurkan hubungan Putri dan pangeran? Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Mel? Karena Putri merasa kalau Mel masih terobsesi sama pangeran. Semoga saja pikiranku salah. Pikiran Bapak gak salah. Mel emang punya niat mau misahin aku sama pangeran. Tapi aku juga gak mungkin ngomong ini ke Bapak. Karena aku tahu Bapak pasti akan ngambil sikap ke Mel. Dan itu pasti bikin Ibu sedih. Biar waktu aja dia yang menjawab siapa Mel sebenarnya. Gue makin gak sabar deh bisa deket lagi sama my Prince. Gue harus belajar dari kesalahan yang dulu biar Prince gak ilfeel ke gue. Oh ya, by the way, lantai apartemennya Om Alex nomor berapa ya? Kok gue malah lupa ya? Sumpah gara-gara waktu itu gue pura-pura buta lagi. Jadi fokusnya gue ke acting gue. Jadi lupa nomor apartemennya. Gue telepon sama Alex deh.
Itu kan Mel. Mau ngapain dia kesini? Apa Mel kesini buat nemuin pangeran ya? Gue coba samperin deh. Oh my god, sumpah lama banget sih. Gue nggak diangkat-angkat. Sumpah ya, kalau misalnya gue tahu lantai berapa, nomor berapa, gue nggak perlu pakai basa-basi kali, gue langsung naik. Ada apa lagi Mel di telepon? Ya halo Mel. Halo Om Alex. Ternyata Mel lagi teleponan sama Om Alek. Ada urusan apa dia sama bokapnya pangeran? By the way, sekarang aku lagi ada di apartemen Om Alex. Tapi aku lupa nih nomor berapa dan lantai berapa. Boleh dikasih tahu nggak Om Alex? Aku mau nengokin pangeran. Bener kan dugaan gue, kalau Mel itu kesini mau nemuin pangeran. Tapi kenapa dia jalan sendirian dan gak ngajakin Putri? Wah, feeling gue jadi gak enak. Dari tadi aku lihat pangeran belum keluar-keluar kamar. Sekarang Mel malah tiba-tiba datang ke sini mau nemuin pangeran. Om Alex? Om Alex masih bisa dengar kan? Kok malah diem aja sih? Baiknya kamu jangan kesini dulu Mel. Loh, kenapa Om? Aku kan cuma mau tahu kondisinya pangeran kayak gimana. Masa Om Alex ngelarang-larang aku sih? Om bukannya ngelarang kamu. Tapi ini kan bukan saat yang tepat untuk kamu datang ke sini. Karena pangeran kan sekarang lagi pemulihan. Biar dia istirahat dulu. Om Alex, malah menurut aku ini waktu yang paling pas untuk nengokin pangeran. Om Alex jangan halangin aku ya. Om bukan ngelarang kamu. Om gak lupa kan sama kejadian penculikan Putri waktu di Bangka? Oh ya, asal Om Alex tahu juga ya. Aku simpen loh video penculikan Om Alex. Dan Om Alex bisa bayangin gak sih? Aku kan selebgram nih, punya jutaan followers. Kalau misalnya sekali aja aku post video itu, pasti langsung viral. Apalagi kalau misalnya Dedi sama Ibu tahu. Gimana tuh jadinya? Om Alex bisa bayangin gak? Bener-bener nih anak. Kurang ajar bener sih. Berani-beraninya dia ngancem aku. Kalau dulu emang iya aku butuh sama kamu Mel. Karena aku pengen dapat bisnis bareng sama papa kamu. Sekarang aku udah gak butuh lagi bantuan Raymond. Jadi aku gak butuh bantuan kamu juga. Halo Om Alex. Oke deh, nanti aku tunggu aja ya. Om Alex sabarin aku lantai berapa dan nomor berapa. Ya udah, nanti Om kirim via WA. Ditunggu infonya Om Alex. Bye-bye. Gue gak nyangka Mel bisa ngelakuin semua ini. Bahkan Mel berani ngancem-ngancem bokapnya pangeran pakai video penculik Putri yang dulu dia tunjukin ke gue. Apa coba maksudnya Mel ngelakuin itu semua? Kenapa Mel ngotot mau ketemu sama pangeran? Putri tahu nggak ya sama semua ini? Lantai 7, nomor 109. Lantai 7, nomor kamar 109. Fix banget. Pasti kali ini gue nggak bakal gagal dapetin pangeran. Apalagi dia udah lupa sama cewek asongan. Yes. Wait, tapi ini kan lantai 5. Berarti gue harus naik lantai 2 lantai lagi. Kasian banget Putri kalau tahu sikap Mel selama ini di mana.
Gue jadi inget apa yang Putri ceritain ke gue dulu. Kalau dulu gue tuh nggak pernah akur sama Mel. Dia tuh benci banget sama gue, Tan. Iya. Bisa dibilang Putri itu adalah musuh bebuyutannya Mel. Saking bencinya dia sama gue, dia pernah bikin nama panggilan buat gue cewek asongan. Iya. Tapi lucu ya, sekarang kalian malah jadi saudaraan. Dulu, Mel itu cinta banget sama pangeran. Dan dia rela ngelakuin hal apa aja asal dia bisa dapetin pangeran. Dan dulu hubungan ibu sama Om Raymond itu sempat bikin gue sama Mel itu shock banget. Bahkan Mel sempat gak setuju sama hubungan ibu sama Om Raymond. Tapi gue bersyukur sih, sekarang Mel udah berubah jadi lebih baik. Berarti Putri selama ini salah mengartikan sikapnya Mel. Justru Mel sampai sekarang itu nggak pernah berubah. Dan masih terobsesi sama pangeran. Dan sekarang malah dia manfaatin amnesianya pangeran buat deketin pangeran lagi. Perasaan Putri gimana ya kalau dia tahu ini semua? Pasti dia ngedown banget. Apalagi pangeran juga sekarang udah nggak inget sama dia. Oke. Sebagai sahabatnya Putri, gue harus nolongin sahabat gue. Gue harus nolongin Putri supaya Putri bisa balikan lagi sama pangeran. Putri dan pangeran harus bersatu dan bahagia. Ya.